Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC dengan budget yang mantap lagi. PC dengan harganya segini di 86,3 jutaan. Pakai prosesor Intel nih sekarang ya. Kemarin kan yang 150-an juta yang Ryzen, ya ini yang Intel. Ini pakai Intel Ultra 9285K. Ya kalau nggak salah ini bener ya, 285. Ya betul teman-teman ya. Dan pakai VGA RTX 5080. Loh kenapa nggak 5090 bang? Harganya sudah mau 90 juta. Kalian tonton aja replay dari diskusi rakitan ini. Karena gue kalau ngerakit kan biasanya ada diskusi. Jadi kalian bisa tahu nih kenapa ownernya milih 5080. Kenapa casingnya ini, casingnya harga 7 jutaan. Kenapa PSU-nya ini, water coolingnya ini, mobonya ini, SSD ini, dan kawan-kawan ya. Oke, cuman tapi di live streaming itu tuh SSD yang dipakai kan ada dua ya. Si Samsung 990 Pro 4TB dan 4TB. Tapi setelah live streaming itu ownernya pengen nambah SSD Gen 5 si Corsair MP700 Pro 2TB. Jadi nanti data C-nya itu si Corsair yang NVMe Gen 5 teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu nih ya, gua ini buka jasa rakit ya, kayak gini pesanan pelanggan, bukan saya menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau kalian mau rakit di gua itu ada prosesnya, ada rules-nya, kalian harus pahami dulu, dan prosesnya seperti ini. Oke guys, prosesnya seperti itu. Jadi sama aja ya seperti sebelum-sebelumnya. Kalau kalian mau rakit ke gua, gas aja DM Instagram Gani GP. Bilang aja, Bang Gani, gue mau rakit PC dana segini dari kota ini. Kalau lu udah punya rincian spek yang dipengen, tulis aja. Nanti kita habis itu kalau lu udah paham rulesnya, lu DP, habis DP langsung kita diskusi, habis diskusi kita beli komponennya, lalu kita belanja dan kita rakit. Diskusi lah pokoknya ya. Oke, jadi ya wes kita langsung masuk aja ke proses rakit PC ini ya. Gue nggak tahu nih bakal jadi satu rakitan sampai testing game atau terpisah karena ownernya pengennya PC-nya clean, nggak perlu banyak-banyak di testing teman-teman ya. Yang penting dia lancar itu udah cukup ya. Ya wes kita langsung masuk aja ke proses perakitan si PC gede-gedean ini ya. Oke teman-teman, ini dia Mobo Z890, prosesor Intel Ultra 9285K, RAM yang Corsair Dominator Titanium, ada NVMe, ada 3 ya, Samsung 990 Pro, 4TB buat storage tambahan, sama MP700 Pro Gen 5 2TB untuk storage utama ya. Oke, ini beberapa part udah gua
buka ya segelnya ya, karena gue bikin video unboxing. Oke, kita masang dari prosesor dulu ya. Ini packagingnya emang mewah banget ya si Ultra 9 ini guys. Dia pakai magnet. Ini kalau baru beli pasti segel teman-teman ya. Cuma di sini segelnya udah gue buka karena gue bikin konten unboxing ya. Oke. Bukanya kayak gitu guys. Kita ambil set. Kita pinggirin dulu. Kita pasang si prosesornya ya. Ultra 9 285K ya. Oke. Ini si bracket bawaannya kita nggak akan pakai teman-teman. Kita akan pakai anti bending yang sudah disediakan sama Arctic ya. Water coolingnya kan pakai Arctic soalnya. Oke. Jadi di sini prosesornya masuk dulu. Kalau prosesor udah masuk, baru kita buka si ini ya teman-teman ya. Si bracket Intelnya guys. Enaknya kalau beli Arctic kita nggak perlu beli anti bending lagi teman-teman, karena ya sudah disediakan. Oke. Ini anti bendingnya teman-teman ya, tinggal panahnya disesuaikan dengan si prosesornya. Oke. Habis itu kita akan baut ya. Untuk obengnya kita ganti teman-teman ya, kita pakai yang lebih proper, yang lebih silent. Oke, pasang baut ujung-ujungnya dulu. Ini juga. Ini walaupun silent dia torsinya lebih itu guys. Lebih mantap. Sep, ya. Kalau mau pastiin kencang boleh pakai obeng manual ya. Yang penting dia nggak bisa muter aja. Itu sudah lebih dari cukup. Ya. Ini nggak akan miring juga sih harusnya ya. Udah pasti simetris lah guys ya. Di mata gue sih simetris ya. Mudah-mudahan aman ya. Karena gue ada silinder. Oke. Kita tutup dulu, amankan. Ini rada grogi juga gue masukin beginian, kocak. Nah, gitu doang guys ya. Oke, ini di sini. Tadi tutupnya satu lagi jatuh guys ke bawah. Ntar aja deh gue ambil ya. Ini kita tutup dulu aja. Oke. Sekarang SSD ya, kita pasang satu persatu. Ini tinggal dibuka ya. Oke, jadi ini kita amankan guys. NVMe Gen 5 ya, MP700 Pro 2 tera. Ada keterangan di sini pakai heatsink yang proper ya, karena NVMe Gen 5 udah lumayan maknas. Oke. Tapi karena ini heatsink bawahnya udah bagus, jadi harusnya udah aman banget teman-teman. Oke. Tinggal ditahan begini. Lalu kita pasang ini. Ya. Oke. Plastik ini udah dibuka ya. Tunggu nih. Kita harus pastiin dia rapat ya teman-teman ya. Oh, ini harus masuk dulu guys. Ada yang ngeganjel kah? Nggak ada sih ini. Ini plastik kan tadi udah dibuka ya. Oke, ini udah dibuka. Udah begini. Kita masukin. Kita beginiin. Tekan. Sip. Ya, selanjutnya yang ini. Nah, ini juga gampang ya untuk masang SSD-nya, jadi di motherboard ini masih aman banget. Untuk Samsung ini satu gue udah buka guys, karena gue bikin konten unboxing.
990 Pro. Nah, kita pasang berurutan ya. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Satu lagi. Nah, kenapa ya gue lebih deg-degan ngerakit PC yang 80 juta ini dibanding yang 100 juta kemarin, guys? Kenapa? Oh, kenapa? Oke. Sip. Nah, ini ada plastik lagi di sini ya. Berarti yang dua atas ini harus kita lepas, guys. Oke. Kita satuin di sini, kita tutup lagi. Sip. Nah, yang terakhir adalah RAM atau memori ya. Untuk RAM-nya di sini kita pakai Corsair Dominator Platinum Titanium, teman-teman. Nih. Ini udah gue buka juga, teman-teman. Habis bikin konten unboxing. Jadi part-part yang ada di rakitan ini bisa dibilang banyak yang baru pertama gue pegang. Mungkin itu yang jadi faktor gue lebih deg-degan kali ya. Oke. Dan untuk motherboard ini 8 pinnya ada di atas RAM, guys. Biasanya kan adanya di sini, tapi sekarang di sini. Nanti pada saat masukin ini plastik-plastik harus dilepas dulu ya, atau dari sekarang juga bisa sih. RAM-nya tinggi, guys. Oke. Satu lagi, tapi ini cocok banget sama motherboardnya, guys. Benar-benar kelihatan jadi megah banget. Seremnya, ini tinggi banget nih Dominator. Oke, RAM udah, ini semuanya udah selesai teman-teman ya. Kita abis ini akan menuju pemasangan PSU casing ya, tapi ini plastiknya gue akan lepas-lepas dulu teman-teman, karena kalau nggak dilepas dari sekarang nanti pada saat masuk malah jadi susah, guys ya. Ini kayaknya belum kencang deh. Oh iya, guys, ini belum kencang. Oke, ini SSD-nya harus dapat, guys. Oke, sip. Terus plastik yang di sini sama plastik yang ini, teman-teman. Ini harus dilepas ya. Dari sekarang. Sip. Sekarang kita menuju ke casing ya. Oke, guys, sebelum kita menuju ke casing dan kawan-kawan ya, di sini tuh ternyata ada pengunci teman-teman untuk SSD-nya ya. Jadi tadi pantasan gua kagak bisa nutupnya. Dia ada penguncinya dulu, habis dikunci baru kita tutup deh si heatsinknya, teman-teman. Oh, baru dia kenceng ya. Oke. Motherboard udah, terus juga ini gua udah prepare semuanya, teman-teman ya. Water cooling udah ready, ini fan buat samping, bawah dan belakang udah siap juga ya, sama casing juga ini udah gua siapin. Jadi sekarang kita tinggal masukin power supply dulu kali ya ke casing, atau motherboard dulu ke casing ya, kita lihat. Nah teman-teman, ini dia casingnya ya, udah gue buka-buka. Kalau kalian pengen tahu cara bukanya atau ya ngepretelin casingnya, udah ada di video yang terpisah ya. Kita sekarang akan masukin motherboard di sini, teman-teman. Dia ada 9 baut ya. Untuk VGA-nya di sini bisa vertikal, bisa horizontal, tergantung kalian mau pakai skema yang mana. Tapi untuk yang kali ini ownernya pengen VGA-nya horizontal, teman-teman ya. Oke, ini harus gue buka dulu karena ada lubang baut, teman-teman, di sini. Oke. Lalu kita baut-baut dulu, guys, ya. Ya, gue senang pakai obeng ini, guys. Oke, kita baut, jadi langsung fit, langsung padat gitu, teman-teman.
Terus ini di atas. Terus di bawah kita silang dulu ya teman-teman ya. Jadi serba hitam rakitan kali ini, tapi akan ada perlampu-lampuan duniawinya teman-teman. Oh, ini kenapa dia tidak mau masuk guys? Enggak kok, bautnya bener. Oke. Terus di mana lagi? Di sini. Di bawah. Ih, gue tremor loh guys. Why? Dan yang terakhir ini di atas tengah. Sip. Habis itu kita pasang lagi guys buat NVMe-nya ya. Karena dia posisi lubangnya ada di situ. Sip. Habis ini kita power supply deh. Sekarang kita akan masukin power supply teman-teman. Oke, untuk power supply ini kabel-kabel udah gue rapihin ya, dan gampang di casing ini rapihinnya. Terus juga power supply juga nggak susah ya. Untuk fan kita bikin ngadep ke sini teman-teman untuk sirkulasi, dan ini udah ada posisi kotaknya khusus jadi nggak akan goyang-goyang teman-teman. Udah enak. Mari kita jajal obeng ini, apakah dia kuat atau tidak. Oh, dia bisa guys, bisa, tapi tetap masih kurang kuat torsinya. Tapi setidaknya ini lebih better daripada si obeng satu lagi guys. Oke. Dut. Kayaknya harus pakai bor anjir. Nah, tetap guys, harus dikencangin pakai ini ya. Oke, satu lagi. Rakit di case ini masih gampang banget ya, sumpah gampang. Kelihatannya gede, gua kira bakal susah, ternyata gampang guys di casing ini. Sip, udah ya PSU. Habis ini kita colok kabel. Kabel udah gua colokin ya teman-teman ya, 24 pin sama 8 pin ya. Ini 8 pinnya nggak biasa nih, ada di kanan, biasa kita di kiri teman-teman ya. Terus ini tadi di bagian sini itu tuh ada bracket teman-teman ya. Ini tuh tadinya sebelumnya buat VGA vertikal ya. Gua kira nggak bisa dilepas, ternyata bisa dilepas, jadi gua akan lepas teman-teman ya. Ini kenapa gua lepas? Soalnya kalau misalnya ada di sini terus ada fan 3 biji di bawah, sirkulasi nanti malah bentrok sama ini, jadi gua biarin ini kosong gini ya guys ya. Oke, sekarang kita akan masang fan dan water cooling teman-teman ya. Fan bawah, fan samping sama radiator gue pasang dulu ke bracket ya. Habis itu kita masukin ke casing ya. Ini di time lapse aja biar tidak makan waktu. Per kabel-kabelan udah clear teman-teman ya, dan di sini mungkin di belakang kelihatan agak ruwet, tapi ini sebenarnya gampang banget ya. Dari power supply semua udah nyampur ke sini ya. 24 pin sini, 8 pin mobo ke sini, SATA buat controller di sini sama 12 VA power atau 12 V2x6 ke kolong ya. Dari casing semua udah dirapin dari awal ya, dapat dari casingnya masuk ke kolong. Terus untuk fan semua masuk ke controller ya. Fan yang samping ini yang paling kiri ya, fan yang bawah sebelahnya, fan belakang ini ke sini ya, sama yang water cooling di sebelahnya. Pokoknya ini udah sesuai posisinya, jadi feel gampil ya. Udah gini kita udah tinggal tutup aja teman-teman ya.
Casing ini jujur ya teman-teman ya, dia rada peka sama sentuhan, jadi kelihatan kayak berdebu kalau misalkan kita ada ini dikit, jadi harus sering-sering diusap-usap, dielap kayak gini guys ya. Oke, next kita akan pasang VGA ya. Ini casing gue tidurin dulu kali ya. Jadi rakit di casing ini tuh gampang teman-teman, asli deh, gampang ya rakit di sini. Cuma berat ya, tapi ya wajar lah untuk casing-casing dengan spek kayak gini ya. Oke, kita keluarkan VGA-nya. Dia udah dapat stand sama splitter ya, tapi splitter ini jelas gak akan gue sarankan pakai untuk stand karena dari casingnya udah ada stand, kita nggak pakai ya. VGA-nya tuh 2 slot, tapi rasa 3 slot guys. Dia monster, gede banget, gede ya. Oke, gua akan ininya dulu ya, plastik ini. Kita lepasin teman-teman. Nah, taruh aja di sini dulu. Terus yang ininya teman-teman, plastik di VGA-nya ya. Ini harus dibuka. Mana guys? Dari sebelah mana gue ngebukanya ya? Kalau yang ini mah jelas disobek ya teman-teman ya. Oke. Nah, semua ya. Nanti yang logo MSI di sini sama di samping. Ini nggak ada sih yang di sini ya. MSI yang ini biar ownernya aja yang lepas, guys. Oke, sekarang kita ke sini untuk masang PGA-nya. Oke. Oke. Kita akan masukin ya. Ini udah dilepas kan? Nah guys, gue harus feeling nih karena posisinya gue kurang enak. Ini masuk kah atau belum ya? Susah nih kalau pakai posisi gini. Oh, masuk guys. Sudah masuk. Kalau udah gini kita ambil bautnya. Lalu kita baut. Kalau udah gini udah clear teman-teman ya, gue tinggal diatur aja si posisi standnya sama kabelnya ya. Dan gue baru nggak ya, ini MSI semua ya, Mobo MSI, casing MSI, VGA MSI. MSI Mania mantap. Nah, ini gue atur lagi karena posisinya deket sama fan teman-teman. Jadi ini bisa digeser-geser guys. Ya, nanti gue akan atur lagi lah untuk standnya ya, sampai fan-nya bisa muter. Dan sekarang kita akan colok VGA-nya. Berarti kalau gini rakitan ini udah selesai teman-teman ya. Sip. Oke. Mari kita berdiriin dan kita nyalain ya. Oke guys, PC udah clear, udah dicolokin ke listrik dan langsung aja ya kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, ya. Sudah menyala. Sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Ini dia teman-teman, sudah masuk ke BIOS, udah kebaca Mobo Z890, suhu motherboard aman, ini prosesor juga udah kebaca ya, suhu aman, RAM di sini kebaca teman-teman ya, sama di sini untuk storage juga udah kebaca, Corsair kebaca, yang Samsung juga udah kebaca ya. Yes, habis ini gue akan install Windows dulu dan berarti videonya kita sudah clear sampai sini. Next video akan ada testing kecil-kecilannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian mau rakit PC ke gue, gas aja DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja Bang Gani, gue mau rakit dari kota ini, dananya segini ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Video testingnya ada di next episode ya.
Semoga bermanfaat.